Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari kitab Imamat. Jadi kita sudah menyelesaikan Kejadian, Keluaran, kita masuk di kitab Imamat. Di kitab Imamat ini juga banyak berisi tentang ketetapan-ketetapan Taurat. Jadi bagaimana bangsa Israel berkenaan dengan mempersembahkan korban, bagaimana bangsa Israel ketika berada di kemah suci, peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari dan seterusnya. Jadi saya juga berharap kepada Anda semuanya ini bisa menjadi bekal rohani bagi kita untuk kita membandingkan bagaimana kehidupan pada zaman perjanjian lama dan dibandingkan dengan kehidupan di era perjanjian baru, di era anugerah seperti ini. Dan selalu ada kebenaran rohani yang kita petik di sana. Sekalipun mungkin pembacaan Alkitab kita terasa monoton dan membosankan, tapi saya terus berharap bahwa Anda, saya, kita semuanya akan tekun membaca Alkitab kita, dan kita akan coba selalu dapatkan pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kita masuk di Imamat pasal yang pertama. Imamat pasal pertama ini berbicara tentang bagaimana ketika umat Israel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, bagaimana mereka membawa persembahan mereka di hadapan Tuhan, dan bagaimana persembahan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Intinya adalah di zaman dulu bahwa setiap orang yang ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka ada sebuah ketetapan aturan yang harus diikuti. Jadi tidak bisa sembarangan bangsa Israel menjumpai Tuhan. Selalu harus ada persembahan, selalu ada korban yang mereka bawa kepada Tuhan. Lalu kemudian kita akan coba melihat korban macam apa saja yang mereka harus bawa. Dan di dalam Imamat pasal pertama ini ternyata ada 3 jenis korban yang mereka bisa bawa. Korban yang pertama, mereka bisa membawa lembu jantan yang tidak bercela. Lalu kemudian mereka juga bisa membawa kambing domba jantan. Lalu kemudian mereka juga bisa membawa burung tekukur atau burung merpati. Kenapa dibeda-bedakan? Kenapa ada yang boleh membawa lembu, ada yang membawa kambing domba, ada juga yang membawa burung. Dan di sini kita justru melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sungguh adil. Dia tidak pernah memaksakan bahwa seluruh umat Israel harus membawa korban persembahan yang sama. Jadi buat mereka yang kaya, mereka yang punya cukup uang, maka mereka harus membawa lembu jantan. Lalu kemudian strata ekonomi menengah, mereka bisa membawa kambing domba. Lalu kemudian mereka yang miskin, mereka yang tidak cukup banyak uang untuk membeli kambing domba maupun lembu, maka mereka bisa membawa burung merpati atau burung tekukur yang harganya relatif terjangkau. Jadi kita bisa melihat bahwa memberi persembahan kepada Tuhan itu tidak sama. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dan yang terpenting sebetulnya bukan apa jenis persembahan yang mereka bawa. Yang terpenting justru adalah bagaimana sikap respon mereka dalam mempersembahkan. Respon yang benar adalah, pertama, mereka memberikan dengan rela hati. Yang kedua adalah mereka benar-benar taat. Taat dalam arti mereka tidak sembarangan membawa korban persembahan. Mereka harus menghormati Tuhan. Mereka harus respect dengan Tuhan dengan cara membawa persembahan yang baik. Karena Alkitab berkata selalu persembahan yang tidak ada cacat, tidak ada celah, apapun jenisnya. Jadi dengan kata lain, tidak ada gunanya mereka membawa persembahan yang paling mahal pada waktu itu adalah lembu jantan, tetapi lembu jantan yang cacat, itu tidak ada gunanya. Atau mereka mungkin membawa kambing domba jantan tetapi juga cacat, itu juga tidak ada gunanya. Sebab itu justru menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Maka selalu kita melihat respon cara mereka dalam membawa persembahan itu diperhitungkan Tuhan, yaitu harus membawa korban yang tidak
bercela. Dan setiap kali Alkitab menyatakan mereka membawa korban, selalu ada ketentuan seperti ini. Coba perhatikan ayat yang ke-9. Dikatakan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan Tuhan. Ketika mereka membawa kambing domba, ayat yang ke-13, dikatakan lagi juga suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian juga ayat 17, ketika mereka membawa burung tekukur atau burung merpati, maka juga dikatakan suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi tidak peduli mereka mampunya hanya bawa burung, atau mereka bisa bawa kambing domba, atau mereka bisa membawa lembu, sapi, jantan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Yang terpenting adalah mereka membawa dengan kondisi tidak bercacat celah, dan mereka melakukannya sebagai korban bakaran yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Apa makna kebenaran yang kita petik dari Imamat pasal pertama? Persembahan yang diinginkan Tuhan adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang dilakukan dengan tulus hati, dengan rela hati, dan persembahan yang dilakukan dengan penuh ketaatan. Ini bisa berbicara soal ketika kita memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, firman Tuhan juga berkata di dalam Roma pasal yang ke-12, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup kita ini pun sebetulnya merupakan korban persembahan bagi Tuhan, yaitu ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Justru di dalam Imamat pasal pertama ini ada message yang kita harus tangkap sama-sama. Yang pertama, hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, hidup ini harus hidup dalam ketaatan. Sebagaimana korban persembahan yang berkenan adalah korban yang dipersembahkan dengan ketaatan, mengikuti setiap ketetapan yang Tuhan sudah nyatakan, bukan sekehendak diri sendiri. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Saya berharap renungan hari ini mengingatkan kita semuanya, semua hal dalam hidup kita sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.